Jadi menurut saya sekarang orang udah nggak audiobook, udah audio visual. Ya betul. Ya, jadi visual mereka lagi audio visual gitu. Apakah itu lebih baik atau nggak baik gitu? Oke sih kalau itu, kalau menurut saya nggak ada masalah. Cuma kan tantangannya kan lebih kepada seleksi kita. Iya, seleksi feeding jenis apa yang kita tonton kan? Betul. Iya. Lalu selain itu juga dekat dengan kesenian. Nah, selain itu juga adalah dekat dengan alam, Mas. Iya. Nah, dekat dengan alam itu kalau ada istilah yang mengatakan tubuh kita adalah produk alam, karena kita adalah akumulasi alam yang kita konsumsikan. Alam itu adalah ekstensi kepanjangan daripada kita. Makanya kenapa ketika kita grounding misalnya, Mas taruh kaki di ini, ketika kita menghirup udara segar, ketika kita kena sinar matahari, ketika kita mungkin bahkan yang relate dengan alam, yang dekat dengan kita, misalnya bercocok tanam, atau misalnya menyiram pohon, ngobrol sama pohon, tanaman, ngobrol sama binatang, sama anjing, sama kucing, atau bahkan ngobrol sama manusia. Itu juga kan kebalikannya daripada kemarin di musim infeksi terjadi social isolasi, hari ini kita terjadi social koneksi. Nah itu yang namanya sosialisasi itu sendiri. Jadi itu menguatkan. Itu penting. Dan satu lagi mungkin lebih kepada yang saya sering cerita, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Itu maksudnya adalah setiap ada postingan orang, kita cenderung menjadikan itu sebagai sebuah ketersinggungan bagi kita. Nah makanya jadi no judgment, no labeling, no analyzing, itu salah satu strategi yang tepat bagi kita juga untuk membuat nafas kita lebih panjang dan pelan. Nah jadi kalau istilahnya orang bilang it's not laughing what if, tapi laughing what is gitu. Nah prinsipnya adalah gratitude, punya rasa bersyukur yang tinggi. Kedua punya forgiveness, pemaafan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga ya punya keikhlasan itu tadi, Mas gitu. Ikhlas dalam, kalau ngomongin perbedaan, kita udah lihat orang lain berkomentar aja kan, atau posting aja yang kita bilang kan beda banget sama kita. Tapi ketika kita punya keikhlasan terhadap sebuah perbedaan, akhirnya menjadi sebuah toleransi. Tapi ketidakikhlasan terhadap perbedaan akhirnya menjadi diskriminasi. Makanya ribut berantem terus di sana. Saya dulu belajar dari beberapa teman ya. Jadi saya nggak mau mengawalin hari saya itu dengan sesuatu yang nggak bagus gitu. Betul. Jadi kalau pagi itu saya nggak mau tuh nonton kriminal, mau nonton hard news gitu ya. Yang isinya apa? Begal, pemerkosaan, korupsi gitu. Karena saya jaga banget deh. Kadang-kadang saya film horor pun nggak mau loh.